Nah, ternyata banyak permasalahan di hati. Di antaranya yang pertama adalah hepatitis. Ini cukup banyak. Nah, hepatitis ini adalah salah satu penyebabnya adalah virus. Ya, virus ada hepatitis A, B, C, D, E, F, G. Jadi banyak sekali itu virusnya. Dan yang paling berbahaya salah satunya adalah virus hepatitis B, hepatitis C, itu cukup berbahaya. Kalau ini bercokol di dalam tubuh dan sering infeksi berulang, maka lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya sirosis atau mungkin kanker hati. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dan ternyata saat ini angka penderita penyakit hepatitis juga cukup meningkat akibat terjadi penularan. Salah satunya adalah penularan lewat darah. Gitu ya, makanya itu hati-hati nih untuk berbekam gitu ya. Kalau tidak steril, tidak memperhatikan aspek sterilisasi, itu juga bisa terjadi penularan antara pembekam yang satu pindah ke yang lain. Itu jadi permasalahan. Makanya banyak sekali orang nih kok sakit hepatitis dari mana gitu ya. Tidak pengguna narkoba, tidak hubungan seksual, tidak macam-macam. Salah satunya bisa dari transfusi darah ataupun bisa juga dari darah bekam yang tidak steril. Itu yang harus diperhatikan. Bekam merupakan sunnah Rasul, tapi kalau dilakukan dengan tidak benar, itu jadi permasalahan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Itu yang pertama, penyakit hepatitis. Tapi juga ada hepatitis A, itu didapat dari makanan yang kotor, gitu ya. Gejalanya hampir sama dengan hepatitis B, cuman dia sifatnya gampang sekali tidak progresif ketimbang dengan hepatitis B dan C. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, perlemakan hati. Hati itu lemak, penuh dengan lemak. Nah, ini gara-gara orang makan lemak terus-terusan nih Mas Afwan. Ya, jadi minyak, santan, ayam, pokoknya berlaku lemak lah. Itu ternyata bisa menyebabkan perlemakan hati. Maka itu kenapa orang-orang yang gemuk itu juga berisiko menyebabkan terjadinya perlemakan hati gitu ya. Jadi hati itu diisi dengan komponen-komponen lemak. Terus kemudian yang lebih berat lagi kanker hati. Ya, terus kemudian ada lagi namanya amubiasis hati. Isinya amuba gitu ya. Atau ada juga kista hati ya. Jadi cukup banyak ini yang kondisi di hati, dan yang paling parah adalah terjadinya sirosis hati, di mana hati itu sudah mengecil dan dia tidak bisa berfungsi lagi. Dan kalau sudah terjadi sirosis, ini jadi masalah ini. Banyak orang timbul bengkak-bengkak diakibatkan karena hati tidak memproduksi albumin. Nah, albumin ini juga cukup penting sehingga konsentrasi darah yang mengandung albumin atau protein itu berkurang sehingga cairan dalam darah keluar sehingga menyebabkan bengkak di seluruh tubuh. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Maka itu benar hadis Rasul yang mengatakan jangan tidur setelah makan, itu karena memang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hati yang semakin lama semakin parah gitu ya. Maka itu pentingnya kita menjaga hati. Hati-hatilah dengan hati. Jagalah hati kita gitu ya. Dengan cara apa? Puasa ini yang terbaik. Terus kemudian makan makanan yang halalan thayyiban dan tidak berlebih-lebihan. Ini cukup penting nih. Halal, thayyib dan tidak berlebih-lebihan.